Boleh izin? Baik. Untuk yang Bu Novi, mungkin sudah di ini kan Bu ya, modul ajar yang dibuat, apa ini sudah disesuaikan dengan apa namanya model ajar PBL? Ya. Sudah, Pak. Nah, boleh disampaikan berkenaan dengan sintak yang ada di modul ajarnya Bu? Oh, ada Dari di mulai sintaknya ada 5. eh, Oke, Bu. Di kegiatan inti di sintak awal, bagaimana Ibu tadi mengorientasikan peserta didik pada masalah, apakah Ibu itu melalui tayangan video atau gambar atau hanya sebatas pertanyaan saja, Bu? Karena di kelas ini kan kebetulan saya di kelas 1 ya Pak. Di ruangan kelas itu tidak ada infokus, jadi saya beri cuma pertanyaan ke anak-anak kelas 1. Pertanyaannya, di antara pertanyaannya yang dimunculkan apa, Bu? Eh, Kenapa kita harus wudhu ketika melakukan sholat? Oh gitu ya. Itu berarti di pemantik pertanyaan awal ya. Nah, kalau untuk di orientasi permasalahannya itu yang dimunculkan permasalahan apa, Bu, dengan materi ini? Tentang juga ya Pak ya, ini eh, mengapa kita perlu berwudu sebelum melaksanakan sholat. Sama sih Pak, hampir sama dengan pemantik pertanyaan. Itu permasalahannya. Mungkin nggak Bu dimunculkan di orientasi masalah ini masalah yang apa namanya berkenaan dengan wudhu itu sendiri, misalkan ketika ada anak yang wudhunya dia kaki dulu kemudian tangan gitu, kemudian rambut gitu, artinya tidak berurutan. Ini yang mungkin Kita nanti menjadikan sebuah apa namanya masalah yang muncul di permasalahan, antara iya, itu. iya. Apalagi kan ini anak kelas 1 Pak, jadi mungkin masalah itu akan timbul. Mereka belum bisa berurutan untuk melaksanakan urutan cara berwudu yang benar. Anak kelas 1. Oke. Jadi mungkin di tahapan ini harapannya Ibu menampilkan gambar atau video yang apa ya, menjadikan sebuah masalah kenapa kita harus berwudu gitu ya. Nah, masalah yang dimunculkannya itu mungkin dimunculkan melalui eh, yang mungkin bisa langsung kena oleh anak-anak kelas 1 gitu ya. Yang bisa langsung dipahami oleh anak-anak kelas 1 gitu. Untuk yang di tahapan ini. Ya, Paling berupa gambar tahapan wudu yang benar Pak, dikasih gambar yang kayak. itu di tahapan berikutnya ya. Oh ya, biasa. Di tahap berikutnya, di tahap yang awal ini karena memang kita mau orientasi kepada masalah, jadi yang ibu munculkan adalah masalah yang itu tadi, yang kebalikan daripada wudhu yang benarnya gitu Bu. Kebayang nggak Bu? Ya, Jadi kalau misalkan selama ini anak membasuh tangan tidak sampai siku, mungkin itu yang dimunculkannya gitu.
misalkan, misalkan gitu ya, di orientasi masalah ini. Sehingga nanti di pengorganisasian ibu apa namanya memperagakan atau mempraktekkan wudhu yang benar gitu seperti itu. Jadi tahapan awal ini ibu menampilkan baik berupa gambar atau video di mana di gambar atau video tersebut adalah gambar yang bisa jadi si anak kritis bu bahwa itu adalah apa wudhu yang salah misalkan gitu ya. Karena kalau apa namanya langsung ke penyampaian wudhu yang benar, maka sintak PBL yang pertamanya ini tidak muncul gitu, Bu. Sintak yang pertamanya itu orientasikan peserta pada masalahnya itu. Kemudian berikutnya Bu boleh diangkat lagi, naikin lagi. Ya, karena Kegiatan kalau di identitas alhamdulillah sudah lengkap ya. Identitas di kegiatan itu pengelolaan. badi. Ke atas lagi Bu, izin. Dan singkat lagi apa? Terus Bu, ke atas lagi Bu. Ke atas lagi Bu. Ke di nah, sudah Bu, cukup Bu. Baik. Kemudian Bapak Ibu berkenaan dengan rumusan tujuan pembelajaran yang dimunculkan, pemahaman bermaknanya ini sudah alhamdulillah ya, sudah benar bahwa peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan cara berwudu dengan baik dan benar. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran seperti biasa diharapkan apa namanya Bapak Ibu menampilkan sesuai dengan apa namanya per pertemuan gitu ya. Jangan sampai mungkin ketika pertemuan di tujuan pembelajaran ini semuanya dimunculkan sehingga target pembelajarannya tidak tercapai gitu ya. Ketika memang materinya mempraktekkan wudhu, maka tidak disampaikan materi berkenaan dengan eh, syarat-syarat wudhu, kemudian rukun wudhu dan sebagainya gitu ya. Untuk tadi targetan tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting di boleh lihat di LKPD-nya Bu di bawah asesmen atau LKPD-nya. LKPD-nya ada Bu. LKPD-nya berbentuk apa Bu? Urutan gerakan wudhu yang benar. Gambar Jadi mengurutkan ya, atau berbentuk puzzle atau berbentuk apa namanya ini materi ya.
Kayak ini Pak. Ini lampirannya Pak udah muncul. Ya, urutkan gerakan wudhu yang pertama sampai terakhir. Oke, berarti nanti tugasnya itu ini mengurutkan ya, dikasih Ya, nomor ya urut urutan mana yang pertama dilakukan pada cara terakhir. Kasih Jadi, nomor dengan mencantumkan nomor berarti Bu ya, angka. ya, nomor Pak. Berarti untuk Mana? kelas satu ini cocok ya, cocok Bu ya. Nah, ini untuk eh, pengetahuannya ya. Kalau untuk sikapnya Bu, penilaian sikapnya ada penilaian sikapnya. Nah, penilaian sikap. Rubrik penilaiannya belum lengkap ya, Bu. Misalkan Lupa. ketika skor satu ketika Oh apa, iya, skor ada Bu di bawahnya. belum 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 ya? pakai Nah, berapa. diharapkannya mungkin nanti dimunculkan ya ketika dapat nilai 4 itu apakah seperti apa nilainya, nilai 3 itu berapa, apa ininya, indikatornya, nilai 2 juga seperti apa Diisi Pak, indikatornya. Ya, gimana Bu? diisi, diisi ya. Itunya indikator penilaiannya diisi skornya. Ya. Sebelum ke nilai itu, Ibu membuat rubrik penilaian. Ketika nilainya 4 itu, anak bisa misalkan Capaiannya ya indikatornya. gitu. Misalkan hanya gerakan cara membasuh seperti apa gitu ya. Jadi ada interval yang ketika ibu menilai 4 itu ketika anak seperti apa, ibu memberikan nilai 3 nilainya seperti apa gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Misalkan ketika anak bisa menyebutkan satu dari 6 rukun fardu wudu, nilainya satu misalnya. Anak hanya menyebutkan 5 dari 6 rukun 6 berarti misalkan 4 gitu. Jadi ada apa namanya rubrik penilaiannya gitu ya. Penilaian sikap keterampilan untuk sikap. Kalau untuk sikap berarti ini dinilai secara pengamatan langsung atau apa namanya anak ketika di rumah Bu? Ini di kelas aja kok, nggak di rumah. Sikap Langsung ya? penilaian langsung. Ya, langsung. Kebayang cukup Bu satu pertemuan untuk menilai sikap. Belum tadi apa namanya pengetahuannya, belum Buat keterampilannya. satu pertemuan nggak akan semua penilai. Paling beberapa pertemuan. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya di materi boleh lihat Bu. Di modul ajar itu kan ada materi ya, lampiran materinya. Ada nggak Bu? Ya, oke. Yang berwudhu. Urutan. Kalau dalil wudhunya nggak ada ya Bu ya? Iya, Dalil tentang toharohnya. udah dimasukin. Ini aja 4 poin. Jadi tambahin tentang dalilnya ya Pak. Ya, mungkin diharapkan nanti dimunculkan dalil tentang toharohnya ya. Oke, siap. Boleh lihat di ini Bu, apa namanya remedial, program remedialnya dan pengayaannya seperti apa yang Ibu munculkan di materi pembelajaran ini.
aja paling LKPD, asesmen yang tadi. Coba kembali Kemudian, ke modul ajar, Bu. Tadi di modul ajar oh ada. yang Iya. Di modul ajar ada remedial dan pengayaan. ini, refleksi. Oh, nggak ada ini ya? Nggak ada pengadaan apa pengayaan dan remedial, Bu? Oh, tadi tampil. Oke. Mungkin nanti di Harusnya ada, harusnya harus ada Pak. harusnya ada, Bu, karena itu tadi ketika kita membuat modul ajar ada anak yang memang mencapai target materi yang kita sampaikan, ada yang tidak gitu ya. Ketika memang anak mencapai target berarti dia berhasil eh, selesai di materi ini gitu. Tapi ketika ada yang tidak karena memang nilainya di bawah KKM maka perlu yang namanya remedial gitu ya. Nah, apakah remedialnya seperti apa? Ini perlu dimunculkan di modul ajar gitu di nanti ditambahkan ya Bu ya. Ya, Pak. Oke. Alhamdulillah mungkin untuk sementara alhamdulillah untuk Bu Novi untuk modul ajarnya secara keseluruhan sudah baik dan Ada ada perbaikan ya di Pak. Ada instrumennya penambahan. betul. Mungkin beberapa tadi yang perlu